استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله فتح لنا حد النبي وإلى بشر النبي أصحابه وذريته ومن من أمر به شيخنا خصوصا من سلطان رشد القاضي بين المؤسس المقام من يسمى رشد القاضي ومن خير على خير كلمة ومن شيخ السمع صلى الله عليه وسلم Ma'alim syukur ibn Jamaludin khususan yang arwah mama kita, arwah abah kita, arwah sama kita, bagi kita, ini kita, anak kita, orang-orang yang berjasa dalam pembunuhan sudah muhajirin kita kita kepada mereka selalu mengenai lahum Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وبركاتنا ومولانا محمد العامل بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنما توفون أجوركم يوم القيامة وتوصيون النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت أشياء تسمع سمعا إلى آخر الحديث. أو كما قال الرسول صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajlis ilmu, bermuajah, bertatap muka, bertatap tanda, bermajlis ilmu di masjid Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Dosa kesalahan kita mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana warhamna du'aina wa juga kesalahan mama kita mudah-mudahan diampuni Allah dalam kita dulu kita dalam telah wafat. Mudah-mudahan kubur mereka diberikan Allah dan riyadil Allahumma ighfir kubur Allah dan riyadil jannah bi hadis Muhammad. Amma kita dulu kita masih menandakan kata-kata mereka disihkan dengan tubuh mereka. Akhir hayat mereka husnul khatimah. Khusus untuk hadir ibadat ta'ala di sini, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan Allah, batang tubuh kita disehatkan Allah, penyakit kita diangkat Allah Subhanahu wa taala, jalan hidup kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita. Di sisa umur kita mudah-mudahan dijangkau beramal ibadah, di hembusan terakhir nafas kita mudah-mudahan mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah.
Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita berada calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 53 baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Samaniyatu asya'a la tasba'u min samaniyah." 8 macam yang tak pernah puas lah dengan 8 macam perkara. Yang pertama, yang kada pernah puas lah, al-ardu minal matar. Bumi yang tidak pernah puas dari turunnya banyu hujan. Bumi nang turunnya banyu hujan ini kada pernah puas sebanyak apapun yang diturunkan oleh langit. Dia tidak akan merasa puas dengan air hujan. Bahkan dalam riwayat diceritakan salah satu penyebab dosa kita paling kabul di saat hujan turun. Nah, inilah pian berdoa kabul benar. Apalagi pian berhujan di atas atap situ ulang. Dapatnya petir buka hawa nasi. Nah, artinya di saat hujan turun ini nah berdoa kabul benar. Makanya bila pian hari hujan kinilah jangan pian berucap tentang bagus. Anak pian ka berhujan jangan didoakan kada baik. Naik berhujan terus kayaknya garing. Nah, pian panggul garing. Hanya termasuk betok lah. Nah ya kalau padusta menonton konenya bukan nonton pian yang berdusta. Pian berucap harapan hari hujan. Karena salah satu doa yang tidak pernah ditolak Allah, doa ketika hari hujan. Dan banyu hujan ini dasar. Banyu hujan ini minallah, dari Allah. Sempurna Allah mengatur untuk keperluan makhluk-makhluk yang di bumi. Coba lihat di mana hari hujan, di situlah Allah mengetahui dia memerlukan air. Kita biasa aja banyak banyu di rumah. Kadang tanam-tanaman kepian pernah menyiram mangga pian nang di halaman itu nyiram jamur nang tanaman rombong di rumah sampai ada pernah menyiram kita. Dia memerlukan air, dia memerlukan siraman. Siapa yang mengerti, siapa yang paham sang pencipta. Hujannya bagus, pulang Allah mengatur rintik kecil-kecil berpanggat-panggat ngalih yang mencari hujan mengkali ke titik-titik kita. Membesambung bang, depan aliran listrik tegangan tinggi satrom di bawah sini. Ini bagusnya Tuhan mengatur berpanggat-panggat tadi. Dan Allah menurunkan hujan pun kada langsung mengguyur karena mendung langit kita kadang petir menggelegar. Jadi nang orang bisa membaca alam kada pernah kehujanan nih. Dia bisa membaca alam tadi kada pernah terpasangnya kehujanan. Anak hujan potikinya ada, paham dan orang bisa membaca tanda alam. Baik kedua, hendak hujan dia ada tandanya. Orang yang kada kehujanan terpasangnya dirinya ketikanya bisa membaca tanda, maka selamatlah ini. Sama kita kayak tujuan kematian ini ada tandanya.
Mun kita bisa membaca akan kematian, tanda-tanda kamu insya Allah kita selamat. Malaikat terkadang langsung mencabut nyawa. Ujar malaikat bila aku hendak mencabut nyawa ikan, aku kirim tanda-tanda. Dikirim dulu, langsung lah. Aku kirim ujar malaikat kena tanda-tandanya. Pertama kena kau kirim lawan mereka. Apa dikirim malaikat? Kuban di atas kepala. Nah, itu tanda-tandanya. Bila uban banyak, nah malaikat para datang itu sudah. Ini kadang nomor tani nang uban makanya. Cuma ujar malaikat kau kirim uban di atas kepala supaya kamu tahu aku para datang dah. Nah, Aina pulang, paculah gigi tunggal butingan. Nah, itu tanda malaikatnya. Nah, rambut pirang gigi halus. Nah, tandanya. Hmm. Tanda-tandanya ku kirim kaina kerucut di muhaikam. Nah, mulai kerucutan sudah kita baca ramen. Itu tanda dari malaikat. Mata ikam kena ku kauratan dikaurakan mata. Apalagi bila berjalan tanpa rata undur sudah, nah kada lawas lagi. Makanannya bubur pun, nah goreng telur, nah di parat sedikit. Berapi-apikan lagi kita tadi. Jadi nak bisa membaca tanda, insya Allah kita husnul khatimah. Lalu banyak hujan ini guru bagus. Ini banyak minamah. Apalagi bila hari Jumat hujannya paling bagus lah, angin penerang hati, angin obat. Nah itu. Jadi menandai banyak hujan ini yang paling baik itu mulai langit itu kawadah kalidan yang mahal langit. Jangan gugur dari atas atap, jangan langsung dari atas langit, tanah. Nah, itu bagus benar. Yang bacakan nama ayat kursi. Punya kamu bagus membaca 100 kali, lupakan di situ. Nah, namun kebanyakan Fatihah 4 barang. Fatihah 4, Fatihah Qulullah Al-Falaq An-Nas. Diupakan kebanyakan itu. Niatakan lah sebagai penerang hati bagi anak-anak yang, tapi mana lainnya hari Jumat atau malam. Nah, cari kena bilanya hujan itu nah hari Jumat aneh. Mana lainnya itu jangan sampai tersangkut atap orang, langsung. Berarti di jalan atau di atas hubungan kandak di jalannya situ langsung gugur. Nah, siapa kena olehan lah. Nah, itu ditanai, diminum makan itu bagus benar sebagai obatnya. Orang Bali banyak minum itu dari air hujan, karena air hujannya minum dari Allah Ta'ala. Bila hujan turun, itu tanda rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi tercurah deras di tempat itu. Seberapa banyak tempat yang ada hujan turun. Biar orang pernah mendengar di daerah Makkah itu aja hujannya 2 kali di setahun. 2 kali setahun. Hujan di Makkah. Jadi orang pernah pas kehujanan di Makkah. Orang Makkah bilangnya hujan ahlul Makkah. Mereka itu bergegas turun dari hotel menuju tempat lapangan. Bukan hanya menyelesaikan hujan. Orang Indonesia lain hujan bukaan ke hotelan. Berselisihan lawan bagiannya. Kenapa jarak bukaan dari hujan? Ada kita bingung kenapa orang Arab hujan gitu aja hujan.
Kita karena hujan kebiasa karena kerancakan. Jadi biasa. Di mata hujan 2 kali setahun itu dianggap yang luar biasa. Mereka hujan apalagi dekat Baitullah ada namanya di atasnya itu talang air dari emas. Oh, itu ada talangnya. Jadi talangnya itu tadi sekitar dalam sebuah riwayat itu 6 kilo emasnya. Itulah kayak talang atau tempat kuyurnya air turun berebut orang berkah di situ. Kalau kita bukan kalau dengan hujan karena kita rancangkan hujan terus. Jadi hujan ini adalah minallah dari Allah Ta'ala. Jadi salah satu yang kada pernah puas di dunia ini salah satunya al-ardu minal matar. Hujan yang turun ke bumi. Jadinya kada pernah puas. Ulun mendengar dalam sebuah ceramah guru-guru kita banyu hujan ini Allah menurunkan setiap tahun sama jumlahnya. Katanya 1 juta kubik, 1 juta kubik lawasan. Ada pernah meleset. Anggaplah kalau kita drum makan ini drum. Ini ibarat kita bumi itu kayak gula. Banyu turunnya itu setahun segelas sama segelas setahun itu kan berubah. Allah kadang mengurangi nilainya, kadang mengurangi banyak dikit. Nah, jadi sama setahun dikasih Allah bumi dengan banyak hujan. Tapi apa yang mencegah hujan turun? Mau bisa maksiat kebanyakan. Yang bila pernah mendengar di daerah Somalia itu yang daerah kering. Pernah dikisahkan abuan namanya Syekh Ramadan. Sejentuh ahli ilmu hadis disebut dengan muhaddisin. Orang yang hafal tadi akan ribuan hadis Rasulullah dengan riwayatnya hafal. Rawah-rawahnya itu hafal sih. Sana namanya guru santri di daerah Amatayah itu muhaddisin dia. Jadi muhaddisin ini kan bisa banyak kita yang hafal pulang banyak ribuan hadis itu diantaranya Guru Lutfi almarhum Sungai Desa. Nah itu muhaddisin dia. 10.000 hadis Rasulullah hafal di luar kepala. Habis lawan para. Jadi an itu sampai kepada Rasulullah simpel sini. Dari diri sendiri sawah besar ilmu sangatnya sampai kepada Rasulullah. Disebutlah tadi muhaddisin dan saking alimnya alim maka mengamalkan dari sidin ilmu sidin. Guru Lutfi itu kuitan meninggal nama tangannya sidin menambuk tuh. Sidin kan guru besar nih menambuk anak halim kuitan wafat. Ini sebagai tanda bukti baktiku dengan mama. Sidin seorang menambuk. Kemudian jarangnya kita upayakan lah. Sidin kan menambuk seorang memasukkan mayat ke dalam lubang sidin. Kayak baktinya orang itu. Kita orang menangis saja. Padahal ternyata itu pelayanan terakhir. Karena Rasulullah itu langsung memasukkan tadi tentang anak sidin itu ke lubang. Ketika wafat bini sidin langsung memasukkan ke lubang.
Jadi bila wafat misalnya orang terbaik kita afdal. Makanya masuk ke lubang itu mau kemana dengan orang baik, orang yang dekat dengan mayat, anak-anaknya. Makanya ditegur mana anaknya. Ini bersih baju kulit, kayak anak tanah lalu. Padahal kuitan sawan. Jadi kita tidak masuk, kita mengajarkan terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajarnya jangan kencang-kencang, lembut saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngomong ajar orang salah yang ini nyari-nyari, ini ajar orang meninggal. Nah, lembuti supaya nyaman didengar banyak. Hayya salat, hayya salat. Bedakan suasananya, suasana orang berduka. Ini tak kaget-kaget 6 liga, apa? Tapi jangan juga sedih banget gayanya. Pun pernah menemani orang dikubur tuh ajarnya sedih banget. Ibu menangisan orang di bawahnya lagu Hadramaut atau yang tak mati. Maka ada nangis belum sampai lapihan kada orang kada Abdul kada orang meninggal itu diajarkan ya bagus bagus ujar orang boleh kada boleh nang kada boleh itu mayatnya ajar serangan mau diajarkan kada nang paling bagus orang pas ajar waktu misalnya harapan juhur ajan juhur dimasukkan mayat tuh itu dah keberuntungan terbesar bagi mayat ketika masuk ke dalam liang lahat pas ajan waktu. Apa pahalanya? Bara'atun min adabil kubur, lepas siksa kubur. Ajan asar masuk, pantaslah guru sakumpul silin ba'amanah masukkan jasadku ke liang lahat ketika azan asar dikumandangkan. Kenapa? Karena pada waktu itu 7 pintu langit dibukakan Allah, ditutup pas amat. Nah, ditutupnya bila kamat tutup orangnya lagi. Jadi azan itu pembukaan pintu langit. Nah, pada roh tadi betihwe naik ke atas, kan ada kalimatnya. Allahumma ftah abwabas sama li ruhihi. Ya Allah, bukakan pintu langit untuk rohnya si Fulan. Itu paling afdal. Ujar sidin tadi deh. Lalu kisah tadi orang nang hujan hujan di Somalia itu hujan tuh hampir kada setahun kering dan berapa banyak orang kekurangan air sampai saking banyak ada yang minum banyak kami saurang. Bayangkan banyak kami
Tapi ada yang canggih untungnya. Binatang di gurun itu ada yang tahan kada minum selama 3 bulan. Wah, binatang mampu bertahan tanpa disentuh oleh banyu selama 3 bulanan. Binatang apa? Onta. Jadi onta tuh punya cadangan sendiri. Makanannya lemak di punggungnya punuk karena itu lemak ada daging itu cadangan makanan. Makanya bedugul itu nang kayak lemak amunnya ke dimasak. Di perut unta itu ada kantong banyu sekitar 10 liter lebih, bisa para 20-an. Jadi bila orang-orang Arab kehabisan banyu bekal disembelih unta, di situ ada banyu bersih, hampir 10 literan banyu bersih. Dagingnya dimasak untuk minum tersedia. Nah itunya kenapa kamu bertahan sebulan karena mau minum? Karena unta itu punya perbekalan banyu di dalam perutnya dan punya cadangan makanan di punggungnya tadi. Dia bertahan. Ya, makanya bila orang menunggang unta itu sebulan sesak masih aman tadi. Unta berjalan tadi dengan gagahnya. Tapi akhirnya orang kehabisan bensin, salah apa-apa mobil ya goblok. Makanya Allah ulah tadi unta tunggangan gurun pasir. Dan untanya ingatannya tajam. Nya mulai berabai lah pada misalnya kasih. Sekali aja liwat belik gak bisa dipadahi lagi tahunya. Nah, ingat kita manusia bisa sesat mas ya. Penyen macamnya mencari Google lagi, Google Map. Semua lokasi ada unta ada. Jadi salah satu binatang yang paling tajam ingatannya adalah binatang onta. Kenapa binatang unta tajam ingatannya? Karena salah satu tunggangan Rasulullah adalah unta. Jadi Rasul punya unta namanya Akba. Hanya unta itu senang mana ditunggang Rasulullah. Hanya bila pian nunggang unta sambil bersalaman untanya himbang mana. Di dalam syair At-Tibat ada katakan wahim tamadan kana Muhammad wa inna fa innaka fi tariqil hubbi kadib. Bila ikam presiden cinta dengan Rasulullah kalahkan cintanya unta. Unta bila ditunggang dan kau berselawat di atasnya, unta akan mengencangkan laju langkahnya. Karena gembira ada orang yang berselawat di atas punggungnya. Nah, itu hebatnya binatang unta. Yang kedua, dari 8 perkara yang kada pernah bosan adalah setelah banyu hujan al-ainu minan nazar, mata yang tidak pernah bosan dalam memandang. Ini mata kita nih memandang kada pernah bosan. Pandang sini, pandang situ, pandang sini, pandang situ. Ini ciptaan Tuhan sempurna. Mata Allah. Ada pulang tadi nih kerdipan untuk membasahi mata diciptakan Allah tanpa disuruh oleh otak kita. Dia tahu dia memerlukan air dikedipkannya. Jadi mata kita sigar. Makanya lah bilanya mata itu mengantuk, jangan yang satu hatinya. Guring kada apa. Itu hak mata. Bila mengantuk benar tidurlah. Karena itu hak mata. Jadi mata punya hak
juga ini. Jadi jangan juga bergedang berlama-lama lah, apalagi ini paling apik bener lah akhir zaman nih memandang HP ini sinarnya radiasinya ini kuat banget. Jadi ada juga perlu mata diistirahatkan. Bila mata pian padi padas itu tanda lelah sudah ini perlu istirahat. Hanya berapa banyak kekanakan yang sampai 24 jam, ada 6 jam sehari memandang layar yang berjalan, sampai ada yang matanya tuh terakhir tuh buta, ya? Karena dipaksa. Maka kita ini nyetel kekanakan, jangan sampai melebihi 6 jam sehari itu. Kasihan kan matanya. Karena matanya kada pernah bosan memandang. Yang seharian dipandangnya, hanya sudah kada pernah bosan. Cuma ada waktu diistirahatkan, biar 24 jam biar memandang kada pernah bosannya. Karena sudah padahkan yang tidak pernah bosan memandang, salah satunya adalah mata. Lalu ujar Sidin, kayak apa kita menjaga matanya ini? Nah, apa Allah Ta'ala ciptakan matanya? Mata diciptakan Allah Ta'ala yang pertama tujuannya adalah untuk memandang Al-Quran. Sekalinya ada tujuannya. Di dalam kitab Penawar Bagi Hati dijelaskan tujuan pertama kayak pian. Tujuan pertama orang maulah baju melindungi dari panas lah, dari panas matahari, dari dingin lah. Itu tujuan pertama. Tujuan kita tadi memakai misalnya tadi nih jam untuk mengetahui kita waktu yang kita kehendaki. Sama mata itu ada tujuannya. Allah mengolahkan kayak lampu mobil diciptakan tuh oleh Jepang untuk berkendara malam. Lampu kendaraan untuk berkendara di malam hari. No kita aneh siang berlampu juga, lampu siang. Pada tujuan pertama adalah untuk cahaya di malam hari. Sudah tarang apalagi. Tapi wajib peraturan kan siang hari. Berlampu untuk kendaraan tidak hanya mobil juga berlampu. Kendaraan aja. Nah, ada aturannya kelak sama matanya memandang Al-Quran. Mandang Al-Quran. Jadi bila pian memandang Al-Quran, maka pian sudah menggembirakan mata. Himu mata. Karena pian pasakan lawan kehendak sang penciptanya. Makanya jadilah memandang orang tua sebentar. Setumat barang mun kada kawa pian mengaji pandang ini jadi. Ilah bukain sadaqah lagi. Sok balik pulang. Alhamdulillah guru urung tamat sudah membalik. Tamat membalik betul. Tapi mata sudah berbangga, dia sudah menatap Al-Quran. Maka dikatakanlah mata yang dijamin tidak buta sampai hari kiamat. Satu, mata yang memandang Al-Quran. Dua, mata yang melihat Baitullah. Tiga, mata bila sembahyang melihat sajadah. Jadi sembahyang tuh ke sajadah itu mata ke atas, lihat lampu.
larang sekolah jangan ke atas ke bawah itu bila yang sembahyang mata kesajadah dan mata yang melihat moha kawitan karena maras. Jangan kawitan itu gara-gara pahalanya. Kalau bini nang mancangani moha laki. Apa kencangannya saja? Nikah pada tahu ini adalah makanan kami dibutuhkan Allah sampai hari kiamat. Jangan ngatur kasihan, jangan muarnya konsekuensinya itu dapat pahala aja. Tapi jangan ngatur kasihan. Nah, ini mata-mata nang dijamin masuk dalam kategori ahli surga. Sudah sampai ya? Sudah? Belum ya? Sudah? Dan Allah mengampuni kita berat dan rahmatnya merahmati kita mudah kita selamat dengan mengumpul dengan Habibina Muhammad dalam surganya Allah bighairi hisab. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syafiina wa barakatina wa maulana Muhammad al-amin ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal